saatnya dunia ketahui kekuatan hubungan masyarakat atau public relations yang sebenarnya. Sampai kini, orang relatif meyakini kalau jadi seseorang praktisi public relations memiliki pekerjaan yang mengasyikkan, bicara dengan media, dan sebagainya. Praktik PR adalah seni dan ilmu sosial untuk menganalisis tren, meramalkan konsekuensi tindakan, memberi konsultasi kepada pemimpin organisasi, dan melaksanakan program tindakan terencana demi kepentingan masyarakat umum dan organisasi. Sebelum kita undang narasumber yang akan mengulas mengenai pentingnya public relations, kita saksikan VT berikut ini. Ruang lingkup public relations sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu membina hubungan ke dalam atau internal public relation dan membina hubungan keluar atau external public relation. Kata PR atau hubungan masyarakat masih banyak menjadi perdebatan publik akan keberadaan dan fungsinya. Namun pada dasarnya seorang praktisi PR sangatlah dibutuhkan dalam perusahaan, organisasi maupun di pemerintah. Tidak sedikit yang memahami PR hanya sebatas orang yang menyampaikan informasi ke publik atau seseorang yang bertugas untuk menemani atau mendampingi para kolega bisnis dalam pencapaian bisnisnya. Salah satu tujuan PR adalah menumbuhkan kembang citra perusahaan yang positif untuk publik masyarakat dan konsumen. Public relation merupakan suatu bagian dari satu nafas yang sama dalam organisasi tersebut dan harus memberikan identitas organisasinya dengan tepat dan benar, serta mampu mengkomunikasikannya sehingga publik menaruh kepercayaan dan mempunyai pengertian yang jelas dan benar terhadap organisasi tersebut. Menjadi seorang PR yang bijak bukanlah suatu yang mudah. PR harus memiliki kemampuan yang lebih dalam menyajikan citra sebuah perusahaan kepada publik atau masyarakat dalam gambaran yang terbaik. Seorang PR tidak boleh takut dalam bergaul dan tidak boleh menutup diri. Seperti profesi lainnya, menjadi PR yang berdaya guna tak hanya dapat dipelajari lewat teori, tetapi lewat pengalaman yang berharga. Nah pemirsa, telah hadir di studio saat ini dosen program studi Ilmu Komunikasi Universitas Putra Batam yang akan memaparkan mengenai apa itu public relations atau biasa disingkat dengan PR, yaitu Ibu Angel Purwanti dan Bapak Muhammad Syafi. Halo Bapak, Ibu. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ibu gimana nih Bu kabarnya nih Bu? Kabar baik, Mbak. Baik. Apa aja nih Pak kesibukannya nih, Ibu? Saat ini kalau saya masih mengajar, kemudian juga ada kesibukan saya adalah membuat beberapa event. Saat ini. Oh event. Kalau Ibu apa nih kegiatannya? Hanya mengajar saja. Mengajar. Selain itu ada kegiatan lain? Tidak, kalau saya sih masih di PJM untuk saat ini. Kemudian ya beberapa kali bolak-balik untuk kuliah ya. Oh gitu. Kalau Bapak ada kesibukan lain? Ya, karena Usaha gitu? Ada. Di luar ada sih usahanya. Tapi kalau yang plus kalau di kampus itu karena sekarang dipercaya sebagai kasub inovasi, ya maka banyak harus bikin event-event dan beberapa event akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Oh gitu, event tentang kampus gitu ya? Iya, event tentang gitu. kampus tentunya. Oke. Saat ini fokus di mata kuliah apa ini, Ibu? Kalau saya, mungkin saya dulu ya Pak. Ya. Saya sih karena bidang saya public relation dan marketing, jadi memang mata kuliahnya tidak jauh-jauh dari bidang tersebut. Nah, jadi untuk sekarang saya mengampu mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu. Ilmu komunikasi ya, Bu ya? Masih di dalam ilmu komunikasi. Masih di dalam komunikasi juga. Kalau Bapak? Ya, kalau saya selain memang mengajar mata kuliah PR itu sendiri, itu juga mengajar public speaking dan protokol MC begitu ya. Itu salah satu ininya. PR itu biasanya pengantar PR. Itu yang saya ajarkan. Gitu ya. Oke nih Pak, sebelum kita bahas lebih dalam nih Pak, apa sih Pak yang diartikan sebagai PR itu apa sebenarnya? Ya, PR kalau kita definisikan untuk secara perannya sendiri adalah sosok atau profesi yang sangat sentral dalam perusahaan atau organisasi yang mana dia punya peranan yang cukup besar untuk menentukan kemana arah kebijakan atau untuk melakukan publikasi seperti itu. Nah, pekerjaannya nih seorang PR itu apa nih Pak contohnya?
salah satu job desk-nya PR gitu, maksudnya profesi PR itu. Salah satunya itu adalah ya ada beberapa bidang sih sebenarnya, ada media relation atau yang salah satu bidangnya itu juga ada namanya CSR atau corporate social responsibility. Nah, kalau di bidang media relation itu juga misalnya bisa membuat press release, kemudian juga bisa press conference dan masih banyak lagi. Sementara kalau untuk di program CSR-nya sendiri, yaitu kegiatan memang berhubungan dengan masyarakat lebih banyak seperti itu. Oh gitu, lebih berinteraksi ke masyarakat gitu. Iya, sebenarnya PR itu lebih tidak hanya ke masyarakat sih, baik internal maupun eksternal. Gitu. Oke, kalau Ibu nih Bu, menurut Ibu peran PR itu seperti apa itu? Peran PR itu umumnya dia menciptakan sebuah citra yang positif tentunya ya di mata masyarakat ya Pak Fai ya. Karena memang dia kan seperti yang tadi Pak Fai ungkapkan bahwa PR itu tugasnya ke dalam dan keluar. Kalau ke dalam bagaimana dia memaintain yang ada di dalam, kemudian kalau keluar bagaimana dia memaintain yang ada di luar. Nah yang di luar itu banyak. Ya Pak Fai ya, kita punya public ya. Media. Public PR namanya. Atau istilahnya itu stakeholder-nya yang eksternalnya itu yang luarnya itu bisa pemerintah, bisa media, bisa LSM, masyarakatnya sendiri dan beberapa lembaga lainnya seperti itu. Tadi Bapak menjelaskan mengenai tentang ada pemerintah juga nih kalau di luar. Nah, yang membedakan PR pemerintah dengan PR perusahaan itu apa itu? Ya, kalau di pemerintah biasanya itu bahasanya bukan PR. Mereka lebih senang menggunakan bahasanya humas. Baik itu pemerintahnya itu BUMN maksud saya, atau yang pemerintahan gitu ya, itu mereka lebih senang menggunakan bahasanya humas atau hubungan masyarakat. Kalau perannya biasanya memang untuk bagaimana tetap secara ada internal dan eksternalnya, publikasi dan sebagainya. Kalau di perusahaan itu selain itu adalah berbicara soal tadi itu, ada soal pemasaran, segala kegiatan itu juga publikasi, bukan hanya sekedar publikasi ke media dan sebagainya, tapi juga peran dia untuk maintenance-nya juga kayak publikasi dari segi pemasaran dan sebagainya juga ikut terlibat seperti itu. Mungkin kalau saya tambahin kalau pemerintah itu karena cenderung program sudah ada disiapkan di pemerintah, jadi kenapa namanya hubungan masyarakat, jadi fungsi dari public relations sendiri hanya sebagai pusat informasi saja. Kemudian mereka menginformasikan kepada orang lain. Tapi kalau PR sendiri, PR swasta, apalagi yang bergerak di swasta, mereka harus memiliki program sendiri, punya budget sendiri, kemudian mereka mempublikasikan sendiri, kemudian berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah dibangun. Jadi itu disebut dengan relation maintenance ya tadi ya. Berarti mempertahankan apa yang sudah dibangun juga ya Bu? Iya, itu yang paling penting dan memang itu tujuan dari public relation itu sendiri. Oke. Nah, nih Pak, apa nih Pak yang harus dicermati dalam ketika kita ingin menjadi seorang PR ini? Atau persyaratan yang harus kita... Yang paling utama menurut saya adalah harus cerdas. Cerdas emosional maupun intelektual. Gitu. Itu yang paling penting. Karena saya pernah diskusi beberapa PR yang ada di ini, dia mengatakan begitu. Seorang PR yang tidak cerdas secara emosional itu akan sulit untuk jadi seorang PR. Kenapa? Menjadi orang PR apabila dia baper begitu ya, itu susah jadi PR. Gitu. Kenapa saya bilang baper? Karena kita tidak boleh anti kritik. Gitu. Banyak saja kritikan-kritikan dari masyarakat, bagaimana cara kita menenangkan masyarakat. Kalau kita baper, susah. Gitu. Ya. Selain memang harus punya wawasan yang luas, pengetahuan tentu yang mumpuni lah sesuai dengan bidangnya kita. Gitu. Mungkin Bu Enjo bisa tambah. Jadi PR nggak boleh baper. PR nggak boleh baper. Sebenarnya boleh baper, tapi masukin aja di dalam hati gitu, Mbak. Nggak boleh tapi jangan disampaikan gitu, nggak boleh tersampaikan. Kenapa? Ketika dia bekerja sebagai public relation, dia representasi dari sebuah perusahaan. Ya nggak? Sama halnya kalau kita bekerja dimanapun, kalau kita pasti membawa nama baik perusahaan tersebut kan. Nah, begitu juga menjadi public relation. Jadi orang yang pertama kali dihadapi oleh orang-orang luar untuk masuk ke dalam lingkungan perusahaan adalah si public relation itu sendiri. Nah, kalau dia dalam keadaan memiliki yang tadi Bapak bilang kecerdasan emosionalnya tidak ada, ketika dia memiliki masalah dari luar kemudian dibawa masuk ke dalam pekerjaan,
Orang jadi Berantakan menilai ya. dia dan orang mengeneralisasikan bahwa perusahaan tersebut seperti dia. Itu yang tidak boleh. Benar. Sebenarnya maksudnya begitu Iya, ya Pak. benar. Berarti harus dinilai baik juga ya Bu. Seorang Ya, PR harus itu harus menampilkan sifat yang baik juga. Benar, public relation itu bisa dikatakan sebagai tangan kanan top manajemen. Karena dia yang sebagai jembatan antara pimpinan, kalau di dalam internal antara pimpinan dengan karyawan, kalau di eksternal antara stakeholder yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Oke. Nah, apakah nih Bu, perusahaan atau instansi pemerintahan itu sudah benar-benar menjalankan fungsi PR itu Di sendiri? mana? Di Batam? Di Batam boleh. Di Batam atau di Indonesia? Di Indonesia juga. Kalau di Indonesia mungkin kalau di ibu-ibu kota mungkin udah ya Sudah Pak ya, Pak. sangat malah. Sangat ya. Menjalankan. Tapi kalau di Batam, saya kemarin diskusi sama Pak Fai dan saya pernah ngasih tulisan opini publik ini di suatu media. Saya mengamati bahwa public relation ini hanya sebagai pemandu karaoke dan mereka nggak tahu betapa susahnya kuliah PR itu. Saya cerita ya Pak ya. Oh gitu. Makanya bagaimana kita nanti edukasi aja tentang dunia public relation. Jadi public relation itu memang sebenarnya sangat dipentingkan oleh perusahaan. Ya. Kenapa? Untuk memperkenalkan keberadaan perusahaan tersebut, bukan sebagai pemandu karaoke. Ya, bukan hanya sekedar itu saja, bukan hanya sekedar orang yang akan menemani bos untuk melakukan lobby-lobby, ya untuk mempelancar bisnis dan sebagainya. Tapi di sini punya peranan seperti yang disampaikan Bu Angel tadi adalah seperti ujung tombaknya, begitu. Segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang PR itu adalah merupakan sesuatu yang memang sudah menjadi kebijakan yang dari perusahaannya sendiri, begitu. Oke, berarti banyak juga nih Bu yang PR-PR ini mensalahgunakan gitu ya keberadaan PR itu ya? Sebenarnya tidak menyalahgunakan ya. Atau Memang PR salah satu tujuannya adalah how to entertain ya Pak ya, menghibur orang. Tapi kita punya batasan dalam menghibur gitu. Nah, ada beberapa fungsi selain how to entertain juga how to educate. Nah, yang paling utama adalah how to educate. Jadi PR itu bagaimana bisa mengedukasi perusahaan yang dia bawa saat itu gitu. Nah, ini sudah dilaksanakan di perusahaan-perusahaan maju yang mungkin salah satunya Telkomsel ya. Kemudian ATB juga ada PR Bright gitu juga kan. ada. Nggak apa-apa ya saya nyebutkan Iya, merek. nggak apa-apa. Gitu. Saya nggak tahu apakah nanti Contohnya mereka jadi sponsor seperti itu ya Bu? Ya, seperti itu. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan kecil yang perusahaan-perusahaan yang hanya sekedar cabang mungkin di Muka-Kuning mungkin ada sebagian tapi kebanyakan tidak. Ya karena mereka kantor cabang aja ya Pak Fe ya, jadi mereka hanya representatif karyawan yang ada di sana, tapi mereka PR-nya ada di kantor pusat. Gitu. Bahkan gitu PR-nya itu digantikan oleh mungkin barangkali head relation-nya atau HRD atau marketingnya gitu, bukan benar-benar profesi PR itu ada di atau divisi khusus misalnya seperti itu. Seperti itu ya. Oke, baik kita akan lanjut lagi nih Pak. Baiklah, setelah ini kita bahas lagi lebih dalam, tetap di Prodi.